Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Yulfrida dengan NIM G00240776. Saya dari kelompok SGD B4. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi yang telah saya buat. Yang pertama ada Tractus respiratorius superior atau biasa kita kenal saluran pernafasan bagian atas. Nah, Tractus respiratorius superior ini dia dibagi menjadi tiga, ada nasus, laring, dan juga faring. Oke, yang pertama ada nasus. Jadi nasus itu apa? Nasus itu hidung. Nah, di bagian luar atau di bagian eksternus daripada hidung itu sendiri dia tersusun atas dua hal. Yang pertama ada osa atau tulang keras, kemudian ada kartilago atau tulang lunaknya. Nah, untuk osanya sendiri dia tersusun atas tiga, os nasal, kemudian ada os maksila, dan juga os frontal. Nah, kemudian untuk kartilagonya atau tulang lunaknya dia tersusun atas empat. Itu ada prosesus lateralis, cartilago septinasi yang ini. Kemudian ada cartilago alaris mayor dan juga cartilago alaris minor. Kemudian ada satu lagi yaitu cartilago septinasi. Oke, kita lanjut. Kemudian kita ke kavum-nasi. Jadi kavum-nasi ini dibagi menjadi dua, ada apertura dan juga regiones. Nah, apertura itu apa? Yang pertama apertura itu ini. Jadi apertura itu eh, pintu masuknya atau eh, awalnya seperti itu. Jadi yang pertama ada nares atau apertura nasalis anterior. Ini adalah pintu masuk yang bagian depan. Kemudian ada juga pintu masuk yang bagian belakang atau apertura nasalis posterior. Nah, apertura nasalis posterior ini nama lainnya adalah choana. Choana. Nah, kemudian untuk regionnya itu dibagi menjadi tiga. Ada vestibulum nasi, kemudian ada regio respiratoria, dan juga regio olfaktori. Jadi ini vestibulum nasi, kemudian di sini ada regio respiratory dan olfaktori itu yang sebelah sini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya tuh ada septum nasi. Jadi septum nasi itu dia tersusun atas banyak hal. Ada cartilago septinasi ini, kemudian ada tulangnya, frontal bone atau tulang frontal, kemudian ada juga tulang nasal seperti itu. Kemudian ada vomer, ini vomer. Kemudian ada lamina perpendikular. Jadi ini itu lamina perpendikular, poet of ethmoid bone seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke dinding lateralnya. Jadi dinding lateral daripada kavum nasi itu dia memiliki tiga lengkungan tulang yang bertingkat atau biasa kita kenal sebagai konka. Nah, konkanya ini ada tiga. Yang pertama ada konka nasalis superior, kemudian ada konka nasalis media dan juga konka nasalis inferior. Nah, kemudian untuk konka ini, jadi ketiga konka ini itu membagi kavum nasi menjadi empat saluran udara. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidalis, recessus sphenoethmoidalis. Nah, kemudian ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Nah, kemudian di hidung itu ada sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis ini ada empat. Yang pertama ada frontal sinus atau yang di dahi. Jadi kedua sinus ini itu mengapit daripada glabella kita. Kemudian ada sinus ethmoidalis, cellula ethmoidalis anterior dan posterior. Kemudian ada sinus maxillaris, ini maxillaris. Dan yang terakhir ada sinus sphenoidalis di sini, di lateral. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada vaskularisasi daripada nasi atau daripada hidung itu sendiri. Jadi, hidung itu
aliran darahnya itu berasal dari arteri karotis interna dan juga eksterna, yaitu cabang dari arteri karotis eksterna ada arteri sphenopalatina, palatina mayor, labialis superior dan ramus lateralis nasi. Kemudian dari cabang dari karotis interna itu ada arteri ethmoidalis anterior dan posterior. Kemudian vena-vena hidung itu mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan dengan arterianya. Jadi namanya sama dengan arterinya kayak gitu. Nah, kemudian hidung itu punya inervasi atau persarafannya. Jadi yang pertama ada sensorik penciuman. Itu dia dipersarafi oleh nervus olfactorius. Jadi untuk mencium kita itu menggunakan nervus olfactorius. Kemudian untuk sensorik umum itu ada cabang-cabang dari nervus ophthalmicus, ada ethmoidalis anterior dan juga posterior. Kemudian ada nervus nasopalatinus cabang dari nervus maxillaris. Nah, kemudian yang ketiga itu ada otonom atau secretomorium glandula mucosa di dalam kavitas nasi dan sinus paranasales. Itu diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7 dan juga nervus maxillaris. Nah, yang selanjutnya ada paring. Nah, paring sendiri itu dibagi menjadi tiga. Ada nasoparing yang dekat dengan nasus atau hidung. Kemudian di bagian tengah ada oroparing. Dan di bagian akhir yang dekat dengan laring itu adalah laringoparing. Nah, yang pertama nasoparing. Oke, jadi ini gambar nasoparing. Nah, nasoparing sendiri itu letaknya dia skeletopis di vertebra cervical 1 sampai 2 dan dia itu berfungsi untuk respirasi. Nah, di sini itu ada recessus pharyngeal. Kemudian ada torus tubarius, ada torus levatorius dan juga optei atau opening of pharyngotympanic tube kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya ada oroparing atau yang bagian tengah. Nah, oroparing ini dia skeletopisnya itu antara VC2, vertebra cervical 2 sampai vertebra cervical 3. Nah, berbeda dengan nasofaring yang fungsinya untuk respirasi, orofaring ini fungsinya untuk proses pencernaan. Nah, di oroparing ini ada struktur ostium pharyngeum tube auditory atau ini adalah Tai. Kemudian ada tonsilla pharyngeus, torus tubarius, recessus pharyngeus, dan juga torus levatorius. Kayak gitu. Kemudian ada arcus palatopharyngeus. Maaf, ini tadi yang nasoparing. Kemudian di sini yang uh, oroparing itu ada arcus palatopharyngeus, kemudian ada artus palatoglossus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Oke, next. Nah, selanjutnya ada laringoparing. Nah, laringoparing ini dia skeletopis di vertebra cervical 3 sampai vertebra cervical 5. Nah, di sini itu ada dua, ada fossa piriformis dan juga aditus laringis kayak gitu. Ini aditus laringis. Oke, kita lanjut. Nah, paring sendiri itu dia divaskularisasi oleh arteri dan vena. Yang pertama untuk arterinya itu yang bagian atas dia berasal dari arteri karotis eksterna, itu ada arteri maxillaris, kemudian ada arteri facialis, paringea ascendens dan juga arteri lingualis. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya itu berasal dari truncus cervicalis arteri subclavia. Itu ada arteri tiroidea inferior. Nah, kemudian khusus tonsilla palatina itu dia mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Nah, kemudian untuk venanya dia mendapat vaskularisasi dari plexus vena paraengalis yang dia itu mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke eh, vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Nah, kemudian untuk inervasinya dia dibagi menjadi dua, ada sensorik dan motorik. Nah, yang sensorik itu dia diinervasi oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, sedangkan yang motorik itu dia diinervasi oleh plexus pharyngeus dari nervus vagus. Oke, eh, kemudian yang selanjutnya
atau yang terakhir di traktus respiratorio superior itu ada laring. Nah, yang pertama yang pertama laring itu merupakan saluran pernafasan, sphincter dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Nah, kemudian laring itu dia terletak setinggi skeletopis vertebra cervical 3 sampai vertebra cervical 6. Oke, kita bahas yang pertama, itu ada skeleton laringis atau rangka dari laring itu sendiri. Nah, kartil di sini ada banyak kartilago. Yang pertama ada kartilago epiglottis, kemudian ada kartilago corniculata, kemudian ada kartilago arytenoid, dan di sini ada kartilago tiroidea. Nah, kartilago tiroidea ini tuh kartilago yang paling besar. Kemudian di bagian bawah itu ada kartilago cricoidea. Cricoid. Ingat, yang paling besar tiroid. Oke, kita lanjut ke kavitas laringis. Nah, di kavitas laringis ini tuh ada bagian-bagian penting. Yang pertama ada plica vestibularis. Kemudian ada ini plica vestibularis, plica vocalis, ventriculus laringis, kemudian ada rima vestibuli ini dan juga rima glottidis. Nah, kemudian ada jaringan luna atau laring. Jaringan lunak. Itu ada ligamenta et membrana extrinsic. Dia yang di luar itu ada membrana tiroidea, kemudian ada ligamentum hyoepigloticum, ligamentum cricotracheae, dan selanjutnya ada ligamenta et membrana intrinsik atau yang di bagian dalam. Itu ada membrana quadriangularis, kemudian ada membrana cricotiroidea dan conus elasticus. Oke. Nah, selanjutnya ada muskuli laringis atau otot-otot yang ada di laring. Jadi yang pertama itu ada depressor laring, itu ada dua otot, musculus sternohyoideus dan musculus omohyoideus. Nah, kemudian ada levator laring, itu ada musculus thyroideus, musculus digastricus, stylohyoideus, styloparyngeus, dan palatopharyngeus. Kemudian ada lagi musculus yang berfungsi untuk membuka glotis atau rima glottidis itu ada musculus cricoarytenoideus posterior. Kemudian untuk menutup glotis itu ada musculus cricoarytenoideus lateralis dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk vaskularisasinya dia untuk arterinya itu dari arteri laryngeal superior dan inferior juga arteri cricotiroidea. Nah, sedangkan venanya itu dari vena laryngeal superior dan inferior ini sama. Yang superior itu nanti akan bermuara di vena jugularis interna dan yang inferior itu akan bermuara di vena brachiocephalika sinistra. Nah, kemudian inervasinya itu ada dua, motorik dan juga sensorik. Yang motorik itu semua muskulus mendapat inervasi dari nervus 10 atau nervus vagus, kecuali muskulus cricotiroideus itu mendapat inervasi dari ramus externus nervus laryngeus superius. Nah, kemudian yang sensorik yang di atas plica vocalis itu dia diinervasi oleh nervus laryngeus superius dan yang di bawah plica vocalis itu diinervasi oleh nervus laryngeus recurrens. Nah, kita selanjutnya berganti ke tractus respiratorius inferior. Jadi sama, tractus respiratorius inferior itu tuh sama-sama saluran pernafasan. Cuma kalau inferior berarti dia di bagian bawah. Oke, di sini ada trakea, bronkus, pleura, dan juga pulmo. Nah, yang pertama itu ada trakea. Jadi trakea, ini gambar trakea. Trakea itu dia terletak setinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra torakal 4 atau 5. Vertebra cervical 6 sampai vertebra torakal 4 atau 5. Oke. Nah, di trakea itu ada dua bangunan penting. Yang pertama ada bifokardiotrachea. Bifokardiotrachea itu apa? Itu tuh kayak pembelokan daripada trakea itu sendiri. Nah,
Di bifokardiotrachea itu tuh percabangan trakea menjadi bronkus primarius, dextra dan juga sinistra. Jadi bronkus primarius yang kanan dan juga kiri. Yang mana dia itu terletak setinggi VTH 4 atau 5. Jadi diingat tadi kan skeletopis trachea itu dari VC6, vertebra cervical 6 sampai VTH 4 atau 5. Nah, di bagian VTH 4 atau 5 atau di yang paling bawah itu ada percabangan daripada trachea itu sendiri yaitu bronchus primarius dextra et sinistra. Nah, kemudian bangunan penting yang lainnya itu ada carina. Carina itu apa? Carina itu adalah penonjolan pada bifokardio. Jadi penonjolannya ini. Ini namanya karina. Nah, karina ini fungsinya untuk apa? Karina ini berfungsi sebagai reseptor batuk dan juga iritan. Jadi kalau kita ingin batuk ataupun iritasi itu yang memerankan peran sebagai reseptor itu karina ini. Nah, kemudian untuk vaskularisasi daripada trakea itu ada arteri tiroidea inferior, kemudian untuk drainase venanya itu ada vena laryngeal inferior berlanjut ke plexus thyroideus dan juga eh, vena laryngeal inferior. Kemudian untuk inervasinya ada dua, simpatis dan juga parasimpatis. Nah, yang simpatis itu oleh truncus sympathicus, yang parasimpatis oleh nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Oke, selanjutnya itu ada bronkus. Jadi ini gambar bronkus itu sendiri. Oke, oke, baik. Jadi di bronkus itu ada apa? Ada leaf main bronchus, superior lobar bronchus, dan juga inferior lobar bronchus. Nah, bronkus sendiri itu dibagi menjadi dua zona, ada zona konduksi dan juga zona respirasi. Nah, untuk zona konduksi itu ada bronkus primarius dan juga bronkus secundus atau lobaris. Sedangkan zona respirasinya itu ada bronkus tertius, bronchiolus terminalis dan juga bronchiolus respiratori. Nah, yang membedakan itu apa? Di bronkus di zona konduksi itu eh, ada kartilagonya atau tulang lunaknya, sedangkan di bagian yang respirator ini itu tidak ada kartilagonya. Oke, jadi yang pertama, oke, oke. Jadi bronkus yang pertama itu ada bronkus primarius. Jadi bronkus primarius itu percabangan eh, trakea ya. Jadi dimulai dari bifokardiotrachea sampai ke hilum pulmonalis. Dan bronkus primarius itu ada sepasang, dexter dan juga sinister. Nah, bronkus primarius ini untuk dexter dan juga sinister itu tuh dibedakan menjadi eh ini tuh berbeda ya. Jadi dari panjangnya sendiri untuk yang dexter atau yang kanan dia itu lebih pendek, sedangkan yang sinister atau yang kiri dia tuh lebih panjang antara 5 sampai 7 cm. Kemudian untuk lebar penampangnya di bronkus primarius dexter itu tuh dia diameternya lebih besar, sedangkan yang sinister dia lebih sempit atau lebih kecil. Kemudian untuk posisinya yang bronchus primarius dexter dia itu lebih tegak atau vertikal dan membentuk sudut 25 derajat dengan linea median. Kemudian yang bronchus primarius sinister itu dia lebih datar dan membentuk sudut 45 derajat dengan linea media. Nah, selanjutnya itu ada bronchus secundus. Nah, bronchus secundus ini juga ada dua, ada dexter dan juga sinister. Jumlahnya untuk yang dexter itu ada tiga, sedangkan yang sinister itu ada dua. Nah, kemudian letak skeletopisnya yang dexter itu masuk hilum pulmonalis tinggi vertebra torakal 5, sedangkan yang sinister atau yang kiri itu tuh setinggi vertebra torakal 6. Kemudian untuk penamaannya sendiri yang di dexter itu ada bronchus secundus ab arterialis, jadi di atas arteri, dan juga bronchus secundus hip arterialis atau di bawah arteri. Nah, kalau yang sinister itu keduanya itu sama, merupakan bronchus secundus hip arterialis. Jadi dua-duanya ada di bawah arteri.
Nah, percabangan yang selanjutnya itu ada bronkus tertius. Jadi jumlah bronkus tertius itu bergantung pada jumlah segmen paru. Yang dexter atau kanan itu ada 10 bronki dan yang sinister itu ada 8 atau 9 bronki. Oke, kita next. Ini pulmo. Jadi pulmo itu strukturnya itu yang pertama ada basis, kemudian ada apex, dua facies, dan tiga margo. Oke, jadi ini apex. Apex tuh yang tajam. Ini apexnya. Kemudian di sini ada basisnya. Oke, next kita ke pulmodexter. Jadi pulmodexter itu dia tersusun atas tiga lobus. Ada lobus superior, SIC2, lobus medius, SIC4, dan juga lobus inferior tinggi SIC6. Nah, kemudian dia tersusun atas 10 segmen bronchiolus tertius dan terdapat fisura oblik pulmonis dextra dan fisura horizontalis pulmodextra. Oke, next. Nah, yang sinistra itu nggak jauh beda. Kalau tadi di dextra itu ada tiga lobus, di sinistra ada dua lobus saja. Jadi yang lobus pertama itu setinggi SIC2 dan yang lobus kedua itu setinggi SIC6. Oh, nah, terus dia tersusun atas 8 sampai 9 segmen bronchiolus tertius kayak gitu. Oke, next. Nah, di pulmo itu ada radix dan hilum pulmonalis. Jadi radix pulmonalis itu apa? Radix itu adalah kumpulan struktur. Kalau pulmonalis berarti dia melekat di pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Jadi kan pulmo itu berhubungan dengan mediastinum kayak gitu. Jadi radix itu ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang nantinya itu berefleksi atau berkaca menjadi pleura visceralis kayak gitu. Nah, kemudian hilum pulmonalis itu adalah daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar. Jadi di hilum pulmonalis itu ada bronkus, arteri vena pulmonalis, vasa limpatika, dan juga nervi atau nervus gitu ya. Bronkus, arteri vena pulmonalis, vasa limpatika, dan juga nervi. Oke, oke, sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.